Hai, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini, aku tidak akan membahas tentang tutorial, tapi di sini aku sudah menyiapkan beberapa tali. So, di kesempatan kali ini, aku pengen mengupas tuntas macam-macam tali yang bisa digunakan untuk membuat makrame. Dan aku juga akan menyantumkan beberapa link pembelian tali di description box. Tapi ini bukan endorse ya, karena aku murni pengen ngebantu kalian, siapa tahu dari kalian ada yang sedang mencari tali yang aku maksud. So, langsung aja kita bahas talinya satu persatu. Yang pertama, aku ada tali katun. Tali katun yang 3 play. Nah, kalian pasti nggak asing lagi dengan tali katun 3 play ini. Disebut 3 play karena ini tuh satu tali ini itu terdiri dari 3 strand tali seperti ini. Untuk tali katun 3 play ini itu ada beberapa ukuran diameter, itu mulai dari 1 mm, bahkan ada yang sampai 12 mm. Nah, di sini aku punya beberapa contoh ukuran. Yang ini tuh 1 mm, kemudian ada yang 2 mm, kemudian ada yang ini 3 mm. Kemudian yang ini tadi ini 4 mm. Dan di sini aku punya yang besar. Ini tuh 12 mm. Untuk tali katun ini tuh mudah banget berserabut dan ini tuh juga mudah terurai seperti ini. Padahal ini tuh tidak bisa direkatkan dengan api seperti pada tali kur. Jadi biasanya aku menggunakan lem transparan untuk merekatkan sisa-sisa tali, terutama saat untuk membuat tas. Tali katun 3 ply ini mempunyai banyak pilihan warna, yaitu putih, natural, beige, krem tua, dan warna-warna cerah lainnya juga. Yang kedua, aku ada tali katun single strand. Nah, ini tuh emang cuma terdiri dari satu strand kayak gini. Dan ini tuh mudah banget untuk berserabut atau terurai. Nih. Untuk ukurannya, ini tuh ada yang 2 mm, ada yang 3 mm, 4 mm, 5 mm, juga ada yang 10 mm. Dan untuk warnanya, ini tuh juga beragam banget, sama seperti yang tali katun yang 3 ply. Kemudian yang ketiga, aku ada tali katun semi polyester. Nah, yang membedakan tali katun semi polyester ini dengan tali katun biasa adalah dari tekstur dan warnanya. Nah, teksturnya itu tuh ini tuh lebih lembut daripada yang tali katun biasa. Terus warnanya itu lebih soft dan lebih mengkilat. Untuk ukurannya, ini tuh cuma ada 3 atau 4 mm saja. Dan warnanya pun terbatas, tidak banyak pilihannya. Oh iya, selain warnanya yang terbatas, ini tuh juga warnanya itu kalau terurai itu akan belang-belang, jadi tidak akan rata. Nah, kalau yang ini nggak kelihatan, aku ada warna lain. Nah, ini semi polyester, warna yang lain. Nah, kalau terurai itu akan seperti ini jadinya. Jadi warnanya itu tuh akan belang-belang seperti ini. Dan untuk harganya, ini tuh relatif lebih mahal daripada yang tali katun biasa. Dan satu lagi, tali semi polyester ini tuh, itu menurut aku sedikit lebih berat daripada yang tali katun biasa. Dan yang keempat, itu aku punya tali braided atau biasa juga disebut dengan tali kepang. Nah, seperti ini. Kalau menurut aku sih ini teksturnya lebih seperti ke kain ya. Jadi ini tuh emang gak mudah berserabut. Jadi ini tuh juga aman banget untuk dicuci. Nah, kalau kalian lihat tutorial-tutorial orang luar negeri, luar Indonesia itu kebanyakan mereka memakai tali braided seperti ini. Tapi memang ini tuh harganya lebih mahal ya daripada tali-tali yang lainnya. Untuk ukurannya, ini tuh aku nemu ada yang 4 mm, ada yang 5 mm, ada yang 6 mm. Nah, kebetulan aku punyanya yang 6 mm. Kemudian aku juga punya tali braided. Ini bahannya lain ya, seperti ini. Tapi ini juga tali braided juga. Pilihan warnanya juga banyak sih. Yang kelima, aku ada tali kur. Maaf ya, ini talinya aku gulung di kayu seperti ini. Karena memang tali kur kan kalau beli itu bukan yang gulungan ya. Jadi aku menggulung sendiri biar lebih enak aja. Nah, kalau di luar Indonesia itu disebut cord. Jadi kalau di Indonesia itu tali kur, kalau di luar itu disebut sebagai cord. Nah, ini tuh tali yang paling terfavorit dan paling familiar di Indonesia. Karena banyak sekali produk-produk tas yang berbahan dasar dari tali kur, bahkan disebut dengan tas tali kur. Untuk ukurannya, tali kur ini ada yang 2 mm dan ada juga yang 3 mm. Dan keunggulannya, tali kur ini tuh bisa untuk direkatkan dan disambung dengan menggunakan api. Jadi emang ini tuh mudah banget untuk dibuat sesuatu. Dan ini juga tidak mudah berserabut seperti tali katun.
Jadi ini relatif lebih aman untuk dicuci dibandingkan dengan tali katun. Yang keenam, di sini aku ada tali satin. Seperti namanya, jadi emang bahannya itu bahan satin ya. Jadi warnanya emang agak berkilau seperti ini. Dan ini juga biasa disebut sebagai tali Cina atau tali Corneli. Untuk ukurannya sendiri itu umumnya itu 2 mm ya. Dan ini tuh juga mudah direkatkan dan mudah disambung juga dengan api sama seperti yang tali kur tadi. Biasanya tali satin ini itu digunakan untuk membuat gantungan kunci atau membuat gelang, kalung seperti itu. Berikutnya, atau yang ketujuh, di sini aku ada tali pursi atau tali paracord. Kalau dilihat dari bentuknya sih ini seperti tali braided ya, tapi ini tuh di dalamnya itu kayak ada seperti ini, ada tali lagi yang dilapisi dengan kepangan benang-benang seperti ini. Nah, ini itu umumnya ukurannya ada yang 1 mm, ada yang 2, ada yang 2,5, dan ada yang 4 mm. Biasanya ini digunakan untuk membuat gelang atau aksesoris lainnya. Dan ini tuh juga bisa direkatkan dan disambung juga dengan menggunakan api sama seperti pada tali kur dan tali satin tadi. Berikutnya yang kedelapan, di sini aku ada namanya tali gio atau disebut juga tali Cina juga atau biasa disebut tali sambalan. Nah, ini tuh talinya itu tuh relatif kecil karena diameternya itu hanya 0,7 sampai 1 mm aja, dan biasanya ini dipakai untuk membuat gelang atau kalung atau aksesoris lainnya. Yang kesembilan, di sini aku ada tali kaos atau biasa disebut tizarn atau tsejian. Nah, ini tuh emang sesuai dengan namanya, emang bahannya itu dari kaos, jadi ini tuh agak melar sedikit ya. Nih. Nah, itu biasanya ini dipakai untuk membuat tas sih. Ini bisa dipakai untuk membuat tas makrame atau ada juga yang memakai untuk membuat tas rajutan. Pilihan warnanya juga banyak. Dan untuk belinya mungkin kualitas di setiap toko beda-beda ya. Ini kebetulan aku dapet kualitasnya tuh yang bagus dan aku suka banget, karena ada juga kualitas yang kayaknya itu tuh kasar dan besar-besar. Kalau yang ini menurut aku ini tuh nggak kecil banget dan nggak besar banget, dan ini tuh halus, kayaknya warnanya juga bagus. Dan yang jelas karena ini tuh bahannya berasal dari kaos, jadi ini tuh aman banget untuk dicuci. Yang ke-10 atau yang terakhir, di sini aku ada lupian atau lupi wool atau disebut juga tali kapas, karena memang teksturnya itu seperti kapas, seperti ini, lembut gitu. Nah, ini tuh biasanya dipakai untuk menghias di wall hanging macrame atau lebih tepatnya biasanya dipakai untuk macrame wave. Nah, itu tadi adalah beberapa tali yang bisa kita pakai untuk membuat makrame. Jadi memang nggak ada patokan harus menggunakan tali yang ini atau tali yang itu gitu. Jadi memang sesuai dengan selera kita aja, kita mau pakai di tali yang mana gitu. Dan untuk kalian yang sedang mencari tali seperti yang aku jelaskan beberapa tadi, kalian bisa ke description box aku karena aku sudah cantumkan link-link pembelian tali seperti yang aku janjikan di awal video tadi. Oh iya, by the way, membuat makrame itu pasti membuat badan kita terasa lelah kan. Nah, aku ada tips, ini versi aku sih ya, untuk mengurangi rasa lelah di badan itu bisa menggunakan cara dengan mandi berkualitas. Nah, tentunya menggunakan produk-produk body care yang berkualitas juga. Karena menurut aku dengan mandi berkualitas itu akan membuat badan kita itu terasa segar, dan dengan body care yang berkualitas yang mempunyai wangi-wangian yang menenangkan itu akan membuat pikiran kita pun menjadi fresh. Untuk produk body care-nya sendiri, aku punya produk yang terfavorit buat aku, yaitu produk-produk dari Scarlett. Produk body care dari Scarlett ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ini ada body scrub, terus yang kedua ini ada shower scrub atau sabunnya, dan yang ketiga adalah body lotion-nya. Aku suka banget sama produk body care dari Scarlett ini karena produk ini mengandung bahan-bahan berkualitas seperti glutathione dan vitamin E yang berfungsi untuk membersihkan, mengangkat sel kulit mati, melembabkan, dan mencerahkan kulit kita. Body care Scarlett ini mempunyai beberapa varian. Nah, kebetulan untuk shower scrub dan body lotion-nya aku punya yang varian Jolly. Nah, aku suka banget sama varian Jolly ini karena wanginya itu florental banget dan wanginya tuh mewah banget karena ini tuh terinspirasi dari parfumnya YSL yang Black Opium. Jadi ini tuh wangi banget, mewah banget, dan wanginya tuh tahan seharian. Dan untuk body scrubnya aku punya yang varian coffee. Nah, ini tuh varian terbarunya dari Scarlett, dan aku suka banget sama varian coffee ini karena wanginya itu emang aroma kopi banget gitu, dan ini tuh aromanya itu menenangkan banget.
Untuk teksturnya, pada body scrubnya terdapat buliran halus yang dapat mengangkat sel kulit mati tanpa membuat kulit kita iritasi. Jadi tetap nyaman banget untuk dipakainya. Sedangkan untuk shower scrubnya, teksturnya itu kental dan terdapat buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati juga sehingga membuat kulit lebih bersih. Dan untuk body lotionnya, ini mempunyai tekstur yang lembut banget, mudah meresap dan tidak lengket di kulit. Dan ini dia hasilnya, bisa dilihat perbandingannya ya. Tangan yang sudah memakai rangkaian body care Scarlett terlihat lebih bersih, lebih lembab, lebih lembut, dan pastinya lebih cerah. Dari segi keamanannya, produk Scarlett ini aman banget karena sudah terregistrasi di BPOM, sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI, dan ini tuh non-test on animal. Untuk harganya, menurut aku harga produk Scarlett itu tuh worth it banget karena semua produk Scarlett itu harga satuannya cuma 75.000 dengan kualitas yang menurutku benar-benar bagus banget. So, buat kalian yang mau cobain, mau beli Scarlett, kalian bisa langsung ke Instagramnya Scarlett atau kalian bisa ke akun officialnya di Shopee. Linknya udah aku taruh di description box ya.